Iya, iya, iya. Kenapa, Pak? Suara angin malam menyelinap lewat celah jendela. Lampu redup bergoyang pelan. Robi, suara itu terdengar lagi, pelan, serak, seperti suara yang baru saja bangkit dari dalam tanah. Robi langsung duduk tegak, matanya membelalak, nafasnya tersenggol. Keringat dingin membasahi pelipis. Ia melirik ke arah yang mendengkur pelan di sudut ruangan. Tidak ada respons. Lalu ia menoleh, dan di sana, di sudut gelap ruangan, tampak siluet seseorang berdiri diam. Sosok itu tak sepenuhnya terlihat jelas, tapi wajahnya, Pak, RT. Robi hampir tak percaya. Wajah pucat, mata menatap kosong, tapi mulutnya bergerak pelan. Tolong. Robi merasakan tubuhnya lemas. Suara itu bergema seperti langsung masuk ke kepalanya. Bukan masuk angin, beken. Siapa, Pak? Siapa yang? Tapi sosok itu mulai memudar. Seiring suara angin yang makin kencang, sosoknya hilang seolah disapu kabut. Robi tersentak. Ternyata ia duduk sendiri di ruang tamu. Pak Rungkat masih tidur, memeluk bantal dengan mulut terbuka. Gila, mimpi itu nyata banget. Robi berdiri, mengatur napas. Besok pagi dia harus bicara. Pak RT ingin sesuatu diselesaikan. Dan sekarang Robi yakin, kematian itu bukan kebetulan. Baik, kita teruskan dengan nuansa yang lebih seram, lebih gelap, dan bikin bulu kuduk merinding. Pagi hari, rumah Pak Rungkat. Robi duduk termenung di teras. Matanya sembab, wajahnya pucat. Gagang gelas teh di tangannya bergetar ringan. Lu kenapa, Bay? Sakit lu? Tanya Pak Rungkat yang baru keluar dari kamar mandi. Robi hanya menggeleng. Tapi mulutnya seperti ingin bicara, hanya tertakut. Dia datang lagi semalam. Pak? Bisiknya. Pak Rungkat menghentikan langkah. Siapa? RT. Robi mengangguk pelan. Tapi bukan kayak mimpi biasa. Pak, dia bau-bau tanah. Kayak ada tanah basah di dalam kamar. Tanah. Pak Rungkat perlahan menatap ke arah lantai kamar tempat Robi tidur. Jantungnya mencelos. Lu bekanda? Robi tak menjawab. Dia berdiri, berjalan ke dalam kamar. Dan saat mereka masuk, lantai di bawah kasur berlumuri bekas lumpur basah. Seperti ada yang berdiri di sana semalaman. Jejak kaki. Jejak yang bentuknya tidak seperti manusia. Pak Rungkat langsung istighfar, mundur beberapa langkah. Ya Allah, ini apa, Bay? Dia bilang satu nama. Robi menatap Rungkat, wajahnya tegang. Suani, hanya suara ayam di luar terdengar pelan, tapi seolah tercekik. Robi mengangguk. Dia bilang jangan percaya sama senyumnya. Dia bukan siapa yang kita kira. Pak Rungkat menelan ludah. Matanya bergerak gelisah. Jengin jayang. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Creak, 3 kali. Pelin berat, seperti daiktak tanggon 5. Mereka saling pandang. Tak ada yang bergerak. Pak, siapa itu? Mana gue tahu? Ketukan lagi. Creak. Pak Rungkat perlahan membuka tirai jendela. Tak ada siapa-siapa. Tapi di depan pintu, bagus. Kita bawa cerita ini makin dalam. Ke tanah, ke rahasia yang terkubur bersama jasad. Malam hari, di Pio Kampung. Langit mendung, angin berhembus pelan namun dinginnya menggigit. Suasana sunyi. Bahkan jangkrik pun enggan bersuara. Pak Rungkat, Robi, dan Pak Haji berdiri di tepi makam Pak RT bersama 2 orang petugas dari kepolisian yang mereka datangkan diam-diam lewat koneksi seorang kenalan. Yakin, Pak? Ini bisa jadi masalah kalau tanpa izin resmi, kata salah satu petugas. Kami yakin, Pak, ini demi keadilan, ucap Pak Rungkat sambil menatap nisan sederhana bertuliskan nama sahabatnya. Cangkul pertama menghantam tanah. Suara duk, sila membeng gangkin sesuatu dari bawah sana. Setiap ayunan cangkul membuat udara di sekitar terasa makin berat. Bau tanah bercampur anyir mulai merayap naik. 1 jam kemudian, peti ditemukan. Buka, kata petugas dengan suara berat. Perlahan, peti dibuka. Semua menahan napas.
Di dalamnya, jasad Pak RT masih utuh, tapi sesuatu tampak salah. Matanya terbuka, mulutnya menganga seperti ingin berteriak. Dan di tangannya, genggaman erat selai kain putih, bukan bagian dari kafan. "Apa itu?" tanya Robi pelan. Petugas forensik mengangkat kain itu. Di sudutnya, ada inisial bordir kecil, bisik Pak Rungkat. Petugas mulai memeriksa tubuh mayat. Dan di sekitar mulutnya, ada cairan kecoklatan yang sudah mengering, meninggalkan jejak seperti luka terbakar dari dalam. Ini ciri khas racun pestisida, tapi dosisnya tinggi. Bukan tidak sengaja, semua saling pandang. Tubuh Pak Rungkat gemetar. Berarti dibunuh? Petugas mengangguk pelan. Kemungkinan besar diracun oleh seseorang yang sangat dekat. Petugas menatap mereka satu persatu. Dan ini bisa jadi pembunuhan berencana. Peti ditutup kembali. Tapi sebelum ditutup sepenuhnya, seorang petugas mendadak muntah dan jatuh pingsan. Samuel panik. Robi melirik ke peti. Matanya membesar. Jasad Pak RT tersenyum. Situasi ini sudah memasuki wilayah supernatural thriller yang bercampur dengan elemen kriminal misteri. Ada dua lapisan ketegangan yang berjalan bersamaan. Lapisan horror supernatural. Pak RT datang lewat mimpi, memberi petunjuk, bahkan meninggalkan jejak fisik, tanah, kain kafan. Jasadnya yang terbuka mata dan mulutnya, ditambah senyum terakhir di peti, mengindikasikan arwahnya belum tenang. Ini membuat suasana cerita terus diliputi ketegangan gaib dan pembaca ikut merasa gelisah. Lapisan kriminal misteri. Ada bukti nyata, racun, kain dengan inisial, serta bukti bahwa kematiannya bukan wajar. Ada tersangka kuat, Aziza, istri Pak RT sendiri, dengan motif yang belum terkuak, membuka peluang konflik emosional dan sosial. Muncul kemungkinan konspirasi atau pembunuhan berencana yang bisa melibatkan lebih banyak pihak dari kampung itu sendiri. Pendapat, kisah ini punya potensi besar untuk menjadi cerita seram yang menggigit sekaligus mengaduk emosi pembaca. Jika terus dibangun dengan ketegangan yang terukur.